Pernah ngerasain gak sih, udah capek semua target, udah dapet apa yang dipengen, tapi ujung-ujungnya kok rasanya hampa? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini bukan sebuah kegagalan loh, ini tuh sebuah fenomena yang umum banget di dunia modern kita, tapi seringnya kita nggak paham. Hari ini kita bakal bongkar perasaan ini, kita kasih nama, dan yang paling penting, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Mungkin gambaran ini kedengarannya familiar banget ya buat Anda. Udah kerja keras, semua to-do list udah dicentang, tapi rasa puas yang harusnya datang kok nggak muncul-muncul. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa gitu? Perasaan ini sebetulnya bukan tanda kelemahan, tapi justru sebuah sinyal penting yang lagi coba dikasih tahu sama diri kita sendiri. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi yuk soal perasaan ini. Langkah pertama buat ngatasin sesuatu kan dengan ngasih nama. Dan percaya deh, ini bukan sekedar soal rasa malas. Gampang banget ya, rasanya buat nyalahin diri sendiri. Ah, mungkin aku cuma kurang disiplin, atau kayaknya aku kecapean aja deh. Tapi, gimana kalau yang Anda alami itu bukan males, bukan juga burnout? Gimana kalau ini adalah kategori ketiga, sebuah kondisi mental yang ada di tengah-tengah antara depresi dan kondisi prima? Nah, ini dia, namanya languishing. Istilah ini dikenalin sama sosiolog Horry Keyes buat ngegambarin zona abu-abu mental. Anda tuh nggak sakit, tapi juga nggak bener-bener sehat. Anda masih bisa berfungsi, bangun pagi, kerja, ketemu temen, tapi nggak ada gregetnya. Ini adalah perasaan meh yang panjang, seolah kita cuma jadi penonton di film tentang hidup kita sendiri, bukan jadi pemeran utamanya. Bedanya ini penting banget buat kita tahu. Males itu kita punya energi, tapi nggak punya motivasi. Burnout itu kebalikannya, motivasinya ada, tapi energinya udah habis total. Terus languishing gimana? Energinya ada, tapi rasanya tumpul dan hampa. Nah inilah kenapa solusinya beda. Sekedar istirahat atau liburan, seringkali nggak akan cukup buat ngatasin ini. Nah, setelah kita kenalan sama apa itu languishing, sekarang kita coba cari tahu kenapanya. Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita, di cara kerja otak kita yang agak kewalahan sama dunia modern. Oke, siap-siap ya. Ini mungkin bakal bikin kaget. Kita sering banget dengar dopamin itu disebut molekul kebahagiaan atau pleasure. Tapi pemahaman yang keliru inilah yang justru jadi akar dari banyak masalah kita. Jadi gini, yang paling penting buat kita ngerti, dopamin itu bukan tentang menikmati hadiahnya, tapi tentang rasa pengen dan dorongan buat ngejar hadiah itu. Dia itu molekul motivasi yang bikin kita mau mencari, berburu, dan mencapai sesuatu. Sistem ini tuh dirancang buat bertahan hidup di alam liar, tapi sayangnya lingkungan modern kita udah ngehack sistem kuno ini. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada imbalan alami, kayak nyelesain proyek jangka panjang yang rasa puasnya dibangun pelan-pelan. Di sisi lain, ada stimulus buatan, notifikasi, likes, video pendek yang ngasih lonjakan dopamin instan dan tinggi banget. Akhirnya otak kita jadi kecanduan sama stimulasi level tinggi ini, sampai-sampai aktivitas normal yang butuh usaha dan sabar jadi terasa ngebosenin. Pernah nggak sih ngerasa lebih milih scroll media sosial daripada baca buku yang dulu Anda suka? Nah, itulah efeknya. Selain dari dalam otak kita, ternyata ada juga loh tekanan gede banget dari luar yang memperburuk perasaan ini, terutama dari dunia kerja. Yuk kita lihat gimana perasaan terjebak di karir bisa jadi pemicu utamanya. Wow, coba lihat angka ini. 86% profesional bersedia pindah kerja kalau di tempat lain ada kesempatan pengembangan diri yang lebih baik. Ini nunjukin sesuatu yang dalam banget. Ini bukan cuma soal gaji atau jabatan, tapi soal kebutuhan kita sebagai manusia untuk terus tumbuh dan belajar. Begitu pertumbuhan itu berhenti, kita mulai merasa terjebak. Nah, stagnasi karir itu ada macam-macam bentuknya. Mungkin Anda ngerasa udah mentok, nggak ada lagi ruang buat promosi. Itu namanya stagnasi hierarkis. Atau bisa jadi kerjaan Anda terasa gitu-gitu aja repetitif banget. Itu stagnasi konten. Bisa juga ada faktor personal yang hambat. Coba deh direnungin sebentar. Dari 3 jebakan ini, ada nggak yang rasanya kok gue banget ya? Oke, kita udah ngerti masalahnya dari sisi otak dan karir. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Solusinya. Ini dimulai dengan merevolusi cara kita mandang istirahat. Ternyata istirahat itu jauh lebih dari sekedar tidur. Ada 7 jenis istirahat yang perlu kita penuhi supaya benar-benar pulih. Yang pertama, udah pasti, istirahat fisik. Ini bisa pasif kayak tidur atau tidur siang, tapi bisa juga aktif loh, misalnya yoga, peregangan, atau pijat yang bantu ngelepasin ketegangan di badan kita. Setelah badan, sekarang giliran pikiran kita.
Kalau Anda sering rasa di akhir hari, otak rasanya udah penuh dan susah fokus, kemungkinan Anda butuh istirahat mental. Caranya simpel, ambil jeda sebentar tiap beberapa jam, jauhin kerjaan, dan biarin pikiran Anda ngelantur bebas tanpa tujuan. Di zaman sekarang ini penting banget. Indra kita tuh dibombardir terus-terusan. Cahaya terang dari layar, notifikasi non-stop, suara bising di sekitar. Istirahat sensorik itu artinya kita secara sadar mengurangi semua itu. Bahkan cuma merem 1 menit di tengah hari itu udah ngebantu banget. Nah, istirahat itu bukan cuma soal ngurangin yang negatif, tapi juga ngisi ulang dengan yang positif. Disinilah gunanya istirahat kreatif. Ini bukan berarti kita harus bikin sesuatu ya. Justru sebaliknya, ini tentang mengapresiasi keindahan. Entah itu lihat pemandangan alam, dengerin musik yang indah, atau nikmatin karya seni. Ini dalam banget nih. Istirahat emosional itu soal punya ruang aman buat jadi diri sendiri, buat jujur sama perasaan kita, tanpa harus terus-terusan nyenengin orang lain, atau pasang topeng semua baik-baik saja. Ini nyambung ke istirahat sosial. Kita perlu sadar, nggak semua interaksi sosial itu ngasih kita energi. Penting buat kita bisa bedain mana hubungan yang suportif dan bikin kita semangat, dan mana yang justru nguras energi kita. Dan yang terakhir, istirahat spiritual. Ini soal terhubung sama sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bisa lewat tujuan hidup, rasa jadi bagian dari komunitas, atau lewat meditasi. Kalau ada satu aja dari 7 area ini yang kurang, kita bisa tetap ngerasa capek walaupun tidurnya cukup. Oke, energinya udah tahu cara ngisinya. Terus gimana dong cara mulainya lagi pas motivasi lagi nol banget? Jawabannya ada di sebuah filosofi yang kelihatannya simpel tapi kuat banget. Inilah inti dari filosofi non-zero day, atau hari bukan nol. Tujuannya bukan kesempurnaan, tapi konsistensi. Nggak sanggup lari, cukup jalan kaki. Nggak bisa nulis 1 halaman, tulis 1 kalimat aja. Intinya, jangan biarkan ada hari yang hasilnya nol. Dan yang paling penting dari semuanya, maafin diri sendiri kalau gagal. Rasa bersalah itu kayak jangkar yang nahan kita, bukan pendorong buat maju. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semua pergeseran pola pikir yang kita butuhin. Stop ngejar kebahagiaan yang abstrak dan malah sering jadi tekanan. Sebaliknya, coba deh mulai cari lagi rasa tertarik sama hal-hal kecil dalam hidup. Rasa penasaran itu bahan bakar yang jauh lebih awet daripada tekanan untuk harus selalu bahagia. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya mau tinggalin satu pertanyaan simple buat Anda. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi buat sekarang, hari ini juga. Apa satu tindakan kecil, sekecil apapun, yang bisa Anda lakuin buat bikin hari ini jadi sebuah hari bukan nol? Jawabannya nggak perlu hebat atau heroik. Yang penting ada. Mulai aja dari sana.